Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Hidayat. Bagi yang belum kenal saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14026210006 dari program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya membuat video cara membuat peta daerah aliran sungai di wilayah Ciliwung yang kalian tahu ada di Jakarta. Di sini saya akan menggunakan peta dan juga data-datanya secara digital, dan saya perlu memberitahu kepada kalian bahwa cara membuat peta digital ini menggunakan beberapa komponen-komponen. Yang pertama tentu saja software pembuat peta tersebut, yakni ArcGIS. Kalian bisa mendownloadnya, ada di tutorial ini sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari si ArcGIS ini. Nah, ini adalah data yang akan kita olah nanti. Ini sekitar intermezzo aja ya. Cara mendapatkan datanya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ArcGIS-nya ini kita bisa install dari sini. Cara install ArcGIS 0.8 yang menggunakan link Google Drive yang dapat kalian install dan install secara yang dapat kalian download dan install secara langsung. Maaf, ada kesalahan. Terus juga kalian pastinya mempunyai laptop dan juga komputer yang kompatibel. Sebenarnya ada beberapa sistem yang tidak kompatibel, sistem laptop yang tidak menyesuaikan dengan ArcGIS. Pada itu perhatikan Windows ataupun sistem laptop atau komputer yang ada di software kalian masing-masing, sesuaikan dengan versi ArcGIS 0.8 ini. Nah, kalau kalian sudah menginstal dan juga mendownloadnya, kita langsung masuk saja. Yang masuk tahap pertama yaitu pencarian data. Nah, pencarian data ini berguna untuk mengolah data yang ada di ArcGIS ini. Nah, ini saya sudah mendapatkannya. Dari mana datanya? Nah, yang seperti yang kita ketahui kan, cara mengambil data peta itu ada dua. Yang pertama ada geospasial di sini. Ini memang lengkap karena dia dinaungi oleh Badan Informasi Geospasial secara langsung nih, geospasial untuk negeri. Untuk masuknya ini kalian perlu daftar dulu ya. Yang kedua ada melalui website lainnya seperti Inageospasial, Lapakgis, dan juga semacamnya. Nah, untuk pembuatan peta tematik seperti ini kan, peta klasifikasi das ini peta tematik karena dia ini mempunyai temanya sendiri ya. Kita masuk ke data KLHK. Nah, ini kita ketik aja di pencarian namanya res KLHK, maka akan muncul seperti ini di bagian yang paling pertamanya. Nah, KLHK ini digunakan oleh beberapa orang untuk membuat peta yang terspesifikasi apa wilayahnya. Nah, ini ada contoh datanya. Ada ekosistem laut, ekosistem kemasyarakatan, ekosistem darat, pemanfaatan hutan produksi, pengelolaan hutan, hidrologis gambut, dan semacamnya lagi. Karena kita di sini akan membuat KLHK klasifikasi das, maka gunakan klasifikasi das seperti ini. Masuk. Nah, kita klik ArcGIS Online My Viewer yang ini. Jangan gunakan yang ini ya, melainkan gunakan Online My Viewer. Setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sini ada wilayah Indonesia ya, bisa kita lihat tuh. Jakarta, Blok Gede, Cikarang, Rengas Dengklok. Yang saya ingin tekankan di sini kalian blok. Kita masuk ke das dulu di sini. Setelah masuk kan ada klasifikasi Open Attributable. Kalian blok wilayah Ciliwung ini secara keseluruhan. Nah, dia bentuknya seperti ini sampai kelihatan. Setelah itu masuk ke tampilkan semua catatan. Maka dia otomatis kan seperti ini. Namun kalau kita masuk ke tampilkan catatan yang dipilih, maka dia otomatis akan masuk ke bagian yang di blok aja, bagian yang Ciliwung aja. Di sini kita tambahkan lagi semua kolom boleh. Oke. Nah, di sini kan ada data FID sama dengan 34204. Kalian perlu mencatat data ini. Kenapa? Untuk kita download datanya di bagian sini. Kita kembali dulu. Saya akan melanjutkan data yang tadi. Klasifikasi das. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kan ada layer klasifikasi das ID sama dengan 0. Di sini ada Mexico, display field, dan juga semacamnya.
Kita masuk untuk data query ada di sini. Nah, kita masukin FID yang sudah kalian ingat tadi. Kita masukin aja sesuai kode. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, jadi pasti udah ada di bagian history. Nah, kita scroll lagi. Nah, untuk ini kita centang pas aja. Ini kita centang sebagai tanda bintang. Nah, kalau udah, kita masuk ke format. Format ini kita usahakan sebagai KMS ya, karena kita akan memasukkannya ke dalam ArcGIS. Nah, habis itu klik query. Karena saya sudah mendownloadnya, berarti nanti ada di bagian sini datanya maksudnya. Bentar. Bagian downloads dan juga kapan kalian mendownloadnya. Kalau saya sudah mendownloadnya terlebih lama, maka dia di sini akan berbentuk seperti ini, query. Lanjut, masuk ke dalam ArcGIS-nya. Nah, cara memasukkannya ke dalam ArcGIS-nya ini kita buka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Masuk ke Conversion Tools, kita pencet tanda plusnya ini, maka dia akan seperti ini. Kita masuk ke From KML to Layer. Nah, kita masukin dari si data KML ini ke ArcGIS yang ada di sini. Jadi dia itu bakal memproses dan mengolah datanya menjadi layer dalam ArcGIS. Nah, kalau sudah maka dia akan seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita kenal step selanjutnya, kita ekspor datanya dulu karena di sini masih ini ya, masih bentuknya query. Kita ekspor data. Nah, kalian bisa ubah nama export outputnya ini menjadi data DAS atau data KLK DAS semau kalian. Di sini saya akan menggunakan cara default aja. Oke, yes, klik aja. Nah, dia bakal seperti ini. Ini kita bisa naik centangnya, maka dia akan seperti ini. Seperti data-data yang ada di ArcGIS pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari data lagi, yakni data yang ada di INAGEO Portal tadi. Yang ada di sini. Ya, di sini. INAGEO Portal. Namun, kita tidak akan download peta per wilayahnya, namun juga peta AOW. Kenapa? Karena di sini ingin mendapatkan data yang lebih terspesifikasi lagi seperti yang ada di data KHLK sebelumnya ini. Bentar. Nah, di sini bentuknya memang seperti ini. Kita cari aja Jakarta. Kita gedekan lagi, perbesar. Jakarta. Nah, kita masuk ke bagian ini. Download bathymetry, RBI skala, RBI skala, RBI skala. Maksudnya ini apa? Setiap kalian ingin mendownload sesuatu yang berkaitan tentang data peta, di sini ada namanya bathymetry. Bathymetry itu sebuah data tentang batas-batas laut ya, bathymetry. Di sini ada download RBI skala 250, di sini ada download skala 50 dan skala 25K. Biasanya di skala itu kan ada yang namanya skala perbandingan. Nah, untuk memasukkan datanya ini, kalian perlu perbandingan terlebih dahulu. Nah, untuk peta daerah aliran sungai ini, terutama di bagian Ciliwung, kita gunakan saja RBI skala 25K. Sebentar. Kita tunggu. Skala 25. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada geologi, batas wilayah, hidrografi, hipsografi, lingkungan terbangun, tanah, toponimi, transportasi, dan juga utilitas. Kita akan mengambil data yang tentu saja hidrografi. Nah, di sini kan ada bentuk RBI 25K sungai. Nah, untuk hidrografi ini ada banyak sekali ya datanya. Kalian kalau mau ngambil semuanya juga nggak apa-apa, tapi karena kita di sini ingin mengambil spesifikasi daerah aliran sungai, otomatis kita akan mengambil yang RBI sungai 25K aja. Oke, kita masuk
ke sini. Misalnya kalau kalian masih seperti ini, kalian tunggu saja ya sampai dia mengeluarkan link. Nanti kalau ada sudah linknya, kalian klik link itu, dia akan otomatis mendownload data yang ada di Inageo Portal ini. Kita masuk, misalnya kalau kalian sudah dapat datanya, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, hidrografi 25K, bentuknya adalah zip yang harus kalian ekstrak dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ArcGIS-nya lagi. Nah, kalian kan sudah masuk datanya nih. Kalau kalian sudah memasukkan datanya ke dalam ArcGIS, dia akan berbentuk seperti ini, yang kita harus klik terlebih dahulu di geoprocessing. Masukkan bentuknya ini. Kita coba. Sedang memproses, klik. Oke, di sini sudah berhasil ya. Gak apa-apa, walaupun tanda seru juga. Kita centang yang ada di sini. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini, kawan-kawan. Dia akan berbentuk seperti ini. Kita zoom to layer aja. Nah, kita sesuaikan aja warnanya. Untuk warna ini kan berarti aliran sungai. Kita gunakan, jadi dari sini aja, color, warna biru. Nah, ataupun warna biru tua juga lebih mencolok, biar supaya kelihatan perbedaannya. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses pemilahan wilayah antara wilayah hilir, tengah, dan juga bagian hulu. Caranya bagaimana? Kita lanjut lagi, sebelum kalian memilah wilayah yang ada di bagian hilir, tengah, dan juga hulu, kalian bisa meremove layer yang ada di query tadi, ya yang tadi kalian masukkan dari KLHK, dan ini juga bisa kalian remove kalau kalian mau. Sekarang langkah selanjutnya kita masukkan ke properti dulu. Tujuannya buat apa? Kita perlu memilah daerah aliran sungai apa saja yang ada di dalam daerah Ciliwung ini. Masuk ke properties. Sebentar. Masuk simbologi ya. Simbologi, bagian kategori. Bagian kita cari, coba kita bagian remark. All values. Nah, di sini kan ada bagian alur sungai, sungai satu garis, dan juga sungai biasa. Kita apply. Oke. Nah, dia secara otomatis bakal warnanya itu berbeda. Kita bisa ganti warnanya di sini. Untuk alur sungai, kalian bisa ganti warna yang kalian mau, misalnya warna lebih muda seperti ini. Dan untuk warna sungai, bisa ganti warna semau kalian. Oh ya, untuk alur sungai, kalian bisa ganti aja menjadi no color ya. Nah, karena dia alur sungainya itu mengikuti bagian sungai satu garis. Jadi dapat saya simpulkan bahwa daerah aliran sungai ini memiliki alirannya masing-masing yang terdiri dari sungai dan juga sungai satu garis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah proses pemilahan wilayah yang ada di daerah aliran sungai ini. Pertama, kita buka klik yang ada di export output yang sudah kalian gunakan tadi. Kita masuk ke edit features, start editing, kita continue aja. Nah, kalau udah sampai kursornya seperti ini, kita ini aja. Nah, seperti ini, masuk ke fitur put polygons tool. Kita perbesar aja ya. Kita mainnya dulu. Nah, untuk wilayah bagian hulunya ini, kalian bisa sesuaikan yang ada di peta das Ciliwung yang sudah tersedia banyak. Kita mulai dari sini. Ini menggunakan peta yang saya gunakan kemarin. Saya sesuaikan. Nah, kalau sudah finish sketch, tadi akan berbentuk seperti ini.
Sekarang kita lanjut ke bagian hilir. Kita zoom to layer dulu. Nah, ini kan ada bagian yang sudah terpotong ya. Itu adalah bagian hasil dari kalian sudah potong. Masuk ke bagian ini sebentar. Nah, sesuai yang ada di daerah aliran Sungai Ciliwung, bagian hilir, kita kita sesuaikan saja batas-batas hilir, tengah, dan juga hulunya. Sini untuk bagian hilirnya, tadi dulu bagian sini. Bentar, 1, 2. Ya, nah kalau kalian sudah memotongnya, kita bagian ke finish sketch. Ya, nah. Dan zoom to layer, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada bagian bagian hilir, mohon maaf, di sini bagian tengah, di sini ada bagian hulu. Kita stop dulu editingnya. Yes, kita save. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses selanjutnya, yakni proses pembagian dari wilayah yang sudah kita lakukan tadi. Ini open attribute table aja. Field, untuk kategorinya kita beri teks saja ya. Sini kasih nama bagian gas. Oke. Jadi akan bantu seperti ini. Kita close dulu, masuk ke editor, start editing. Oke, continue. Lagi table-tablenya, masukin bagian tengah. Karena misalnya kalau salah kalian bisa perbaiki ya. Bagian dulu. Stop editing, cek yes. Terus kita masuk ke properties, simbologi, kategoris, name di sini bagian das, add all values, klik ini, klik apply. Kita cocokkan. Nah, betul kan bagian hilir, warna merah bagian hilir, warna biru bagian hulu, bagian tengah warna hijau. Kita ganti aja ya warna ini. Jadi warna misalnya warna kuning. Oke. Pun bisa kalian ganti supaya tidak terlalu terang warnanya. Saya warna merah. Coba. Ini warna ungu misalnya. Nah, seperti ini bisa, maka kalian sudah memilah bagian yang ada daerah aliran sungai yang ada di Ciliwung menjadi 3 bagian, bagian hilir, tengah, dan juga hulu. Selanjutnya kita masukkan ke menu layout. Untuk menu layout ini kalian bisa sesuaikan file, page and print setup, terus menunya letter, kita gunakan A4 aja, portrait ya. Setelah itu kita masuk ke ini lagi. Nah, kalau misalnya ini sudah, kita tentukan skalanya. Sekiranya 1:500 sudah cukup. Nah, masuk ke layout. Terlalu kecil, kita sesuaikan saja ya. 1:500. 1:250. Oke, di sini 250 sudah mendekati.
coba 500, coba kita banding 300. Nah, cukup ya segini kira-kira. Ataupun coba kita ganti 200. Nah, ini kebesaran kita masuk saya ke yang 300 tadi. Nah, segini kira-kira cukup. Masuk ke properties. Kita masuk ke coordinate system. Di sini kita memasukkan koordinat sesuai dengan yang ada di koordinat daerah aliran Ciliwung yang sesungguhnya. Sini kita masuk favorites. Kita masukkan WGS. WGS maaf, maaf sebelumnya bagian WGS 1984 kita masukkan di sini. Kenapa? Karena sesuai yang ada di peta koordinat eh, Indonesia daerah aliran sungai yang Ciliwung ini. Oke. Nah, bagi yang kalian belum tahu cara mendapatkan WGS itunya dari mana, masuk ke projected. Nah, terlebih dahulu. Nah, TM. Nah, ini adalah WGS. Pastikan Southern, yaitu bagian selatan, WGS 1984 UTN Zone 1S. Seperti itu, kalian bisa favoritkan bagian ini. Saya di sini, kalian bisa favoritkan bagian sini. Nah, tadi akan masuk seperti ini. Nah, tadi kan sudah kita apply WGS bagian 1984. Nah, maka kita bisa lanjut ke bagian layout peta. Sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di kartografi ya. Misalnya kita di sini membuat peta view-nya. Das Ciliwung Ciliwung. Ya, sesuaikan aja ya. Das kegedean misalnya 16. Please. Sekarang kita masuk ke tahap yang tidak kalah selanjutnya, ini ada properties, pembuatan skala ya. Oke, tadi kita lanjut bagian pemasangan grid ataupun skala, kita masuk ke properties, grid, ini surut grid, next, kita next saja selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian properties, show a grid text. Nah, ini kita pencet OK, apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita masuk ke properties lagi untuk memperbaiki angka-angkanya. Properties, sistem interval, pilih additional properties, number format, kita pilih 0. Oke. Nah, kita masuk ke insert. Di sini ada bagian north arrow yang artinya arah mata angin. Kalian bisa gunakan sesuai kemauan kalian masing-masing. Kalian bisa juga menambahkan skala batang. Sini kalian bisa ganti menjadi kilometer. Nah, kalau misalnya sudah,
Kita bisa tambahkan juga skala angka. Kita di sini. Dan tidak kalah pentingnya yakni legenda. Next saja. Nah, ini dia untuk legendanya. Ini kita masukin sini dulu karena kita akan mengeditnya terlebih dahulu. Kita masuk convert to grafik untuk memilah agar ini bisa diketik ulang ya. Terus tunggu lagi bagian masing-masing. Jadi seperti ini kita delete aja. Delete. Juga delete karena kita pemerlukan 2 saja. Kita naikkan ini pas. Nah, ini juga kita naikkan ke atas. Ini juga kita naikkan ke atas. Kita gunakan tanda panah yang ada di keyboard aja ya, supaya lebih cepat. Ini hapus. Ini kita ganti namanya jadi bagian dash line. Ini juga kita naikkan. Terus kita tambahin lagi ini sebagai legenda fly. Oke, di situ kita blok bagian ini, blok ya, terus kita grupkan. Nah, yang bisa sesuaikan legendanya misalnya di bagian sebentar, bagian ke sini, ini bagian sini. Ya, kira-kira seperti ini untuk peta daerah-daerah sungai yang dapat saya buat. Kalian bisa mengikuti cara-caranya dari video-video yang sudah saya buat tadi. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.